Halo guys, balik lagi sama gue Jam. Guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Brian Nicholas ya. Bro Brian bertanya nih, halo Bro Kojam, saya baru ingin membeli entry level luxury pertama saya. Saya maunya ada open case bag dan strapnya bisa diganti sesuai occasion. Dalam pikiran saya ada list Omega Aquaterra, Tudor Black Bay 58, Bell Rose 05, dan Tissot PRX. Boleh dibantu rekomendasinya, bro? Oke, langsung gue jawab ya. Bro Brian, ini sebenarnya gue bingung ya. Kok Tissot kok lu bisa bandingin sama Omega Tudor ya? Itu kan sebenarnya lain tingkat ya. Sebenarnya ini agak listnya agak campur aduk gitu ya. Oke, tapi dari 4 ini ya, bro ya. Kalau menurut gue Tissot ya kalau dari 4 ini ya gue bakal pilih sih antara Omega, Aquaterra atau Tudor sih, Black Bay 58. Itu menurut gue bagus tuh untuk luxury watch pertama gitu ya. Kalau menurut gue sih Bell Rose enggak lah, gue nggak terlalu suka. Kalau Tissot PRX gue juga ya enggak ya, kalau misalnya bisa incer Omega atau Tudor ya mending Omega atau Tudor lah gitu. Jadi kok kalau menurut gue sih antara 4 ini ya, rekomendasi gue sih, kalau gue sih jujur dari 4 ini antara Omega Aquaterra atau Tudor Black B58 sih, bro, gitu. Kalau menurut gue gitu. Nah, Pak, jadi menurut gue yang mana yang harus dipilih ya lu lihat aja. Lu pertama menurut gue saran gue lu ke toko. Lu ke toko terus lu lihat, bro. Gitu ya. Antara Omega Aquaterra sama Black B58 itu lu lebih serak mana gitu. Itu saran gue yang pertama gitu. Kalau secara brand sih sebenarnya Omega lebih atas ya daripada Tudor ya. Walaupun banyak orang yang taruh Tudor di tingkat yang sama, tapi sebenarnya enggak sih gitu. Omega lebih atas gitu. Dan secara retail price juga Omega Aquaterra itu lebih mahal daripada Black Bay 58 gitu ya. Tapi memang sih Omega gue ngerasa juga lebih halus ya dibanding Tudor gitu. Tapi Tudor Black Bay 58 gue suka. Karena kenapa? Dimensinya bagus. 39 mili. Udah gitu dialnya clean banget, nggak ada tanggal. Nah, itu yang bikin gue suka sama Tudor Black Bay 58. Dan udah gitu secara proporsi juga bagus banget gitu ya. Tudor favorit gue ya saat sekarang ini adalah Tudor Black Bay 58. Dan itu adalah Tudor yang gue suatu hari pengen banget coba gitu. Karena selama ini gue belum pernah punya Tudor Black Bay 58. Gue pernah punya Tudor Pelagos. Gue pernah punya juga Tudor Pepsi, dan itu pun gue suka. Tapi Tudor Pepsi itu agak tebal, tapi Black Bay 58 itu gak tebal gitu, nyaman di tangan gitu, jadi bagus gitu. Kalau gue sih pada saat ini ya, karena gue juga udah pernah punya Omega Aquaterra gitu ya, jujur dari 4 ini gue pada saat inilah gue lebih suka Tudor Black Bay 58, karena mungkin juga karena gue belum pernah punya gitu. Jadi gue lumayan bias lah, lumayan pengen banget punya Tudor Black Bay 58 gitu ya, terutama yang terutama yang warna top gitu. Itu bagus tuh menurut gua tuh gitu ya. Jadi kalau saran gua sih dari 4 ini antara Aquaterra atau Tudor Black Bay 58 aja sih. Tapi Aquaterra juga bagus sih, terutama kalau Aquaterra gua saranin lu cari yang 38 mili. Itu cocok buat tangan orang Asia, karena tangan kita kan kecil. Kecuali tangan lu besar ya. Tapi tangan lu besar pun mendingan bagusan 38 mili daripada yang, jangan pilih yang 41 gitu, jangan. Itu kayak lebih buat orang bule ya. Kalau buat orang kayak kita sih, orang Asia, menurut gue 38 lebih bagus. Lu cari tuh Omega atau Aquaterra gitu. Omega Aquaterra tuh menurut gue tuh kayak dressy, ada lebih dressy daripada Black Bay 58. Kalau Black Bay 58 tuh bener-bener sport, karena itu diver gitu loh. Sebenarnya sih kalau lu mau punya satu doang ya, kalau lu bener-bener cuma mau punya satu ya, gue juga nggak salahin kok kalau lu mau punya Omega Aquaterra, karena ada tanggal gitu ya. Terus udah gitu Omega Aquaterra juga lebih colorful dialnya gitu ya. Apalagi kalau yang warna biru. Tapi sekarang juga akhir-akhir ini Omega udah keluarin banyak banget warna macam-macam. Ada yang warna hitam, ada warna perak ya, ada warna hijau gitu, ada warna biru gitu ya. Waktu dulu gue punya Aquaterra nggak ada warna macam-macam seperti itu gitu loh. Jadi terus udah gitu Omega Aquaterra juga ada tanggal gitu ya. Jadi kalau misal lu mau pakai hari-hari gitu ya, ada orang tuh yang nggak bisa hidup tanpa tanggal. Kalau gue sih nggak apa-apa, gue nggak butuh tanggal gitu. Tapi kalau misalnya ini cuma jam satu-satunya buat lu gitu ya, ya bagus juga kalau punya tanggal gitu loh. Karena gue inget
waktu dulu gue cuma punya 1 jam tangan, ya enak kalau ada tanggal. Jadi kadang-kadang bisa lihat gitu. Kalau nggak ada tanggal, kadang-kadang setengah mati juga gitu. Jadi menurut gue antara dua ini aja sih bro ya. Bell and Ross sudah buang lah, nggak usah dikonsider. Kalau lu udah consider Omega atau Tudor, ya maaf ya gitu ya, karena secara brand juga lebih sejarahnya lebih panjang Omega atau Tudor gitu ya. Kalau Tissot ya kan kelasnya di bawah gitu. Jadi antara Omega Aquaterra atau Tudor Black Bay 58 sih. Kalau gua, karena gua udah pernah punya Omega Aquaterra, ya gua Tudor Black Bay 58. Dialnya juga itu gitu. Tapi juga sama sekali nggak salah kalau lu beli Omega Aquaterra gitu, karena Omega Aquaterra tuh emang top gitu loh. Gua sendiri udah pernah punya 2 kali Omega Aquaterra gitu, punya warna biru, punya warna silver gitu ya. Dan sekarang pun gue jujur, gue masih kadang-kadang pengen banget punya lagi Omega Aquaterra gitu. Omega barusan keluarin tuh yang warna hijau, bagus tuh hijaunya tuh gitu ya. Nah jadi kalau kalau tapi kalau buat kalau gua sih ya, gua mau punya tuh Black Bay 58 sih, karena dialnya bersih, nggak ada tanggal gitu. Gua punya jam tangan lebih dari 1, jadi gua nggak butuh tanggal gitu loh. Butuh tanggal tuh malah bikin pusing gitu, karena kalau mati nanti gua harus set gitu, gua nggak suka gitu loh. Jadi kalau gua sih tuh Black Bay 58, kalau gua gitu. Tapi itu kan gua. Tapi kalau lu, ya kalau saran gua sih, kalau misalnya ini memang satu-satu jam tangan lu gitu ya, dan kalau lu emang ya kalau ini satu-satu jam tangan lu kan, ini kan lu bilang kan entry level luxury pertama, ya menurut gua lu ambil aja Aquaterra lah, menurut gua gitu. Itu lebih multifungsi daripada Black Bay 58. Lagian juga Aquaterra itu dressy sport, jadi lu mau dressy ya lebih cocok gitu. Kalau Tudor Black Bay 58 itu terlalu lebih sporty gitu menurut gua gitu, jadi dressy-nya kurang dapet gitu. Menurut gua Aquaterra lebih fleksibel gitu. Jadi kalau rekomendasi gue sih Omega Aquaterra sih buat lo bro. Tapi yang paling penting adalah menurut gue sih, kalau lu udah ready mau beli ya, mendingan lu coba dua-duanya. Jangan cuma dengerin ngomongan gue kan boleh rekomend, tapi lu coba, lu bandingin di antara dua ini gitu loh. Kadang-kadang mungkin waktu lu coba Tudor, lu lebih suka Tudor, nah kan bingung kan gitu. Tapi kalau saran gue sih Omega Aquaterra sih kalau menurut gue gitu. Tapi sekali lagi lu coba ya bro ya, lu coba dan ya lu lihat enak, lu lebih suka mana. Karena jam tangan itu kalau udah kita lihat ya sendiri ya, baru kita bisa tahu tuh gitu. Kadang-kadang orang lihat oh bagus, tapi kalau udah lihat sendiri ya baru kita bisa bisa baru kita bisa lihat sendiri gitu. Oh ya bener bagus atau enggak gitu. Ada yang orang bilang bagus, nanti lu pegang nggak sebagus yang di ngomongin orang gitu. Sering kali itu terjadi gitu ya. Oke, begini aja kali Bro Brian ya. Selamat ya Bro. Nanti kasih tahu kalau udah beli ya. Beli yang mana ya? Aquaterra atau apa? Terus kalau beli Aquaterra beli yang mana ya? Warna apa? Kasih tahu ya. Gitu. Penasaran juga gua. Oke, begini aja kali ya Bro Brian. Guys, kalau kalian suka jam tangan, jangan lupa ya guys subscribe channel ini, tonton terus channel ini, jangan dan kalau misalkan kalian mau bertanya juga boleh, komen aja. Nanti kalau menarik gua akan jawab pertanyaannya seperti begini ya guys ya. Oke, begini aja ya. Makasih guys sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.